Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24A di sini akan mempresentasikan terkait tugas besar kami mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farul Roji, NIM 119230017. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, NIM 111160041. Berikut ini adalah isi yang akan disampaikan mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Yang pertama mengenai pengertian dan perbedaan fenomena El Nino dan La Nina. Dan yang kedua terkait proses terjadinya. Dan yang ketiga terkait dampak terjadinya fenomena El Nino dan La Nina di dunia. Dan yang keempat, dampak terjadinya fenomena El Nino dan La Nina terkhusus di Indonesia. Dan yang kelima, lokasi atau daerah di Indonesia yang pernah mengalami dampak dari fenomena El Nino dan La Nina. Poin pertama mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Di sini saya akan membagi jadi dua bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian, dan yang kedua saya akan menjelaskan terkait perbedaan. Untuk pengertiannya, El Nino adalah kondisi di mana suhu permukaan laut mengalami peningkatan di sekitar Pasifik Tengah dan Timur. Peningkatan suhu ini di atas rata-rata di sepanjang ekuator. Untuk La Nina adalah kondisi di mana suhu permukaan laut mengalami penurunan yang terjadi di kawasan timur ekuator Laut Pasifik. Proses terjadinya El Nino, di mana pada saat tertentu air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga sampai ke pantai barat Amerika Selatan. Pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan sampai ke pantai barat, Peru sampai Ekuador. Lalu akan terjadilah pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat, Peru sampai Ekuador, dan berkumpulan massa air laut panas dalam jumlah yang besar, serta menempati daerah yang luas. Permukaan air laut yang panas tersebut kemudian menularkan panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah itu menuai ke atas atau konveksi, dan terbentuklah daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru sampai Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Sedangkan untuk proses terjadinya La Nina, itu diawali dengan perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudera Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air, sehingga di Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Itulah sebabnya penduduk Indonesia diminta untuk waspada karena hujan yang lebat dapat menyebabkan banjir. Dampak terjadinya fenomena El Nino dan La Nina pada dunia. Pada El Nino, munculnya kekeringan atau panas sebagai dampak dari gejala alam terjadinya El Nino pada beberapa daerah tak selalu menyebabkan kekeringan atau panas. Dampak global El Nino membuat sebagian wilayah benua Asia seperti Indonesia dan sebagian wilayah benua Australia akan mengalami kemarau panjang. Sedangkan sebaliknya, benua Amerika, terutama bagian utara, mengalami musim hujan cukup panjang. Kemudian, dampak dari La Nina sendiri itu berbeda dengan dampak dari El Nino. Nah, di sini yang pertama ada potensi hujan meningkat yang terjadi di bagian barat ekuator Samudra Pasifik. Yang kedua, curah hujan jadi berkurang di bagian timur Samudra Pasifik. Yang ketiga, angin pasat timur dan juga sirkulasi monsun menguat. Keempat, terjadinya bencana hidrometeorologis seperti longsor dan banjir. Kelima, beresiko merusak tanaman seperti tanaman semusim dan juga sawah karena hujan yang berkepanjangan lalu banjir. 6. Berkurangnya tangkapan ikan para nelayan karena kurang kandungan klorofil A yang merupakan makanan ikan di lautan. Yang terakhir, dampak positif bagi pertanian karena kondisi pengairan di lahan pertanian akan tetap basah karena hujan tetap turun meskipun sedang musim kemarau. Kemudian di sini ada dampak terjadinya fenomena El Nino dan La Nina secara khusus di Indonesia. Dampak terjadinya El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun
yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun, kandungan klorofil A pada lautan Indonesia meningkat. Kandungan klorofil A yang meningkat berarti meningkatnya pasokan makanan di laut Indonesia yang tentunya meningkatkan jumlah ikan yang ada di sekitar perairan Indonesia. Sementara dampak terjadinya La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lembab. Fenomena La Nina yang meningkatkan curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. Terakhir, contoh lokasi atau daerah di Indonesia yang pernah mengalami dampak dari fenomena El Nino dan La Nina. Pada El Nino, bulan Maret tahun 2015, curah hujan lebih rendah khususnya di Kalimantan Tengah dan Selatan, Sumatera bagian selatan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Pada La Nina, bulan September, wilayah geografis yang paling rentan, daerah yang paling terdampak adalah provinsi di Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Sumatera Utara dan Barat, dan Indonesia bagian timur, khususnya masyarakat yang terisolasi. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat tidak hanya untuk kami, tetapi bagi orang lain juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.